Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, izin Ibu, kami dari UIN STS Jambi, program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini kami melaksanakan tugas dari dosen Ibu. Izin Bu ya, di sini ada beberapa pertanyaan nanti Bu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu masalah etika gitu Bu. Bagaimana etika di dalam madrasah gitu. Apakah Ibu selalu berupaya menjaga etika dalam berkomunikasi dengan staf dan guru? Pertanyaannya, bagaimana Ibu menjaga etika komunikasi saat berinteraksi dengan guru dan staf madrasah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Kalau saya menjaga interaksi ya terhadap guru di madrasah, begitu dia menjadi guru atau bagian dari madrasah, itu saya sudah menganggap mereka adalah keluarga saya. Jadi memang kalau dia muda saya anggap anak. Jadi interaksi itu terasa dekat. Kalau memang ada hal-hal berkaitan dengan etika itu kurang tepat, misalnya dia berlaku yang salah atau pula gitu kan, kalau misalnya bisa saya sampaikan secara umum, mungkin saya sampaikan secara umum. Kan ada yang sifatnya pribadi, kalau kita sampaikan secara umum dia akan malu, maka saya akan panggil khusus. Nah, kalau sudah dipanggil khusus, itu ada catatan bagi saya. Ya ibaratnya ada tahapan-tahapan. Kalau diperingati belum, masih juga harus diperbaiki, ada perbaikan berulang-ulang. Mungkin saya akan mengambil tindakan. Berarti di sekolah itu cara pendekatan khususnya. Iya, saya itulah tadi dari awal saya anggap keluarga. Kalau dia umurnya muda, saya kan sudah punya cucu nih. Jadi ukuran mereka kalau sebagai anak, ya saya perlakukan mereka seperti anak. Saya ya kayak mana pendekatannya seorang ibu terhadap anak gitu. Walaupun dia sudah jadi guru, karena etika itu penting kan, kita tahu bahwa etika penting, maka kita adakan pendekatan. Kalau misalnya masih bisa secara umum, masih bisa disampaikan seperti dalam rapat, seperti ada pertemuan atau ada kegiatan seperti acara, kita sampaikan secara umum. Kalau masih bisa seperti itu, saya akan sampaikan seperti itu. Tapi kalau sudah tertuju kepada pribadinya, itulah tadi akan saya panggil secara khusus, akan saya hubungi secara khusus, akan saya perbaiki kalau masih bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, akan berbahaya karena dia seorang guru, akan berbahaya bagi murid misalnya atau dengan sejawat. Maka saya akan mengambil mungkin awal dinyatakan agak keras dan selanjutnya mungkin sampai di kasih teguran ya, jadi catatan khusus gitu. Jadi Ibu untuk melanjutkan pertanyaan tadi. Iya. Apakah Ibu selalu mempertimbangkan etika dalam setiap pengambilan keputusan? Iya. Tentu saya umpamanya ini tahap awal menerima guru misalkan pendidikan, itu saya akan memberitahukan apa yang boleh dilakukan, kriterianya seperti apa, ini yang akan saya terima. Itu etika yang pertama. Kalau dia laki-laki, tentu saya tidak ingin menerima guru yang merokok atau terlibat barang-barang terlarang. Mungkin pakaian. Kalau perempuan pakaian itu
mutlak harus diikuti. Kita sebagai paling tidak berbusana muslim, cara berbicara, cara berpakaian, bertingkah laku itu semua jadi pertimbangan saya saat awal. Kemudian ketika sedang mengajar juga saya mempertimbangkan sekarang ini kan kita tidak zaman lagi main fisik ya. Nah, jadi kalau mengajar siswa-siswi itu dengan kasih sayang, ramah anak, sekarang digalakkan ramah anak, jadi tidak main fisik. Kalau main fisik itu kita akan berhadapan dengan hukum, dengan peraturan pemerintah. Tapi terlepas dari itu, memang saya tidak menginginkan, walaupun peraturan pemerintah tidak ada, saya tetap tidak ingin guru-guru main fisik terhadap siswa. Kita lebih belajar santun, ya, belajar berakhlak, belajar beretika kalau istilah di sini, kan. Sedangkan Nabi sendiri, kalau dia diutus untuk memperbaiki akhlak, ya kan? Itu memang itu pertimbangan khusus setiap saya menerima. Jadi apalagi untuk selanjutnya. Siswa juga begitu. Dia pintar, tapi arogan, itu tetap jadi pertimbangan. Tetap jadi pertimbangan untuk keputusan. Ya, kita perlu kalau siswa kita mungkin nasihati dulu, kita berjanjian. Tidak kuat kita panggil Allah, kita baca musyawarah, kita perbaiki sama-sama. Dan juga masih dalam catatan saya, istilahnya buku merah. Iya. Kalau buku merah dikit lagi ke buku hitam. Istilahnya kalau orang dalam hidup ini koma. Kalau tidak sembuh, ya titik dia. Terus, kan gitu jadinya. Demikian saya rasa. Oke, izin Bu bertanya Bu, pertanyaan dari teman-teman tadi Bu. Di sini Bu, apakah Ibu menggunakan pendekatan khusus untuk menjaga etika komunikasi saat terjadi konflik? Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi potensi konflik dengan tetap menjaga etika dalam komunikasi itu? Ya, saya rasa setiap manusia kan berbeda. Ada yang suka belak-belakan, ada yang suka main perasaan, waktu mungkin biasanya saya mengadakan pendekatan secara tenang-tenang, jangan waktu konflik. Kita kalau memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi, dalam keadaan tidak terkendali, itu memang nanti akibatnya malah salah, ya dah. Jadi kalau saya biasanya yang penting tenang dulu. Kalau sudah tenang, baru diajak bicara. Dan kalau yang sifatnya rahasia, kita tidak mau langsung bakalan, biasanya panggil satu-satu. Panggil satu-satu, misalnya antara sebagai konflik nih misalnya kan. Sudah tahu kita duduk masalahnya, kita lanjutkan, kumpulkan. Intinya saya tidak macam-macam. Intinya saya pengen konflik bisa diselesaikan tanpa permasalahan dan tidak berkelanjutan. Jadi kunci itu Bu, tunggu waktu kondusif, dan ada emosi semua gitu Bu. Kalau sedang dalam emosi, ego kita keluar ya, kita mesti pengen kita yang paling benar, tak? Kita yang paling benar. Jadi kalau kita lagi suasana seperti itu, kita tidak bisa. Jadi direda dulu, ditenangkan dulu, ditunggu sampai memungkinkan. Kecuali kalau misalnya mendesak, ya, kalau mendesak, mungkin kalau kita tidak kuat, kita kan sebatas kepala.
komunitas kita. Mungkin bisa kita minta bantuan pengawas madrasah kalau itu sifatnya konfliknya itu berurusan dengan manajemen atau tentang tugas gitu kan. Tapi konfliknya kalau misalnya tentang yang lain-lain selain itu bisa kita minta jalin saudara di masyarakat, yayasan, kayak dulu apa yang dipermasalahkan. Terima kasih Busnya. Menurut Ibu, seberapa pentingnya peran dan tanggung jawab profesi seorang guru dalam proses belajar mengajar? Pertanyaannya, kita menurut Ibu sangat penting. Apa langkah-langkah yang harus Ibu persiapkan untuk seorang guru? Ya, kalau untuk manajemen tentu saja mereka harus sesuai. Misalnya untuk menjadi guru di madrasah yang saya pimpin itu harus memang jurusannya sarjana pendidikan. Itu satu. Yang kedua, kalau dia punya pengalaman kerja itu lebih baik. Terus yang ketiga, dia memang betul-betul menjiwai. Namanya kan guru dah. Kata itu digugu dan ditiru. Kalau dia di depan dia memberi contoh, ya kan? Kalau dia di tengah-tengah dia ngayomin sama-sama ayo. Kalau dia di belakang dia istilahnya mengarahkan, memberi itu dorongan, memberi semangat. Nah itu guru. Jadi memang penting itu. Jadi kalau misalnya dia jadi guru itu memang harus dari hati, istilahnya itu tahu diri. Kita nih guru nih, kita bakal dicontoh, kita bakal anak-anak itu bakal lihat siapa kita. Kalau nanti kita ngomongnya dengan suara tinggi atau kelakuannya tidak terkendali, urakan bagaimana, atau tidak tahu memanage waktu, tentu banyak kesalahan, ya kan? Nah, tapi kalau guru itu istilahnya itu apa ya? Lebih ke tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab tugas dia sebagai guru, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Ibu pernah menghadapi hambatan dalam penerapan etika di madrasah? Pertanyaannya, apa saja tantangan terbesar dalam menerapkan etika profesi di lingkungan madrasah? Itulah. Saya kan tadi sudah bilang apa tindakan saya. Suatu hari ada wali murid yang lapor kalau anaknya di sininya biru. Sininya biru, tahu nggak apa sebabnya? Dijepit pena. Saya panggil gurunya. Kata saya nggak salah anak bersalah. Kata saya orang dewasa pun kalau dijepit tidak akan kuat, apalagi sampai meninggalkan bekas. Bahkan kan ada undang-undangnya itu hukuman fisik kan. Dari awal tadi sudah saya bilang kan, saya tidak suka dengan hukuman fisik. Sudah dua kali ada pula dia minta anak. Sudah kata saya tidak mau yang ketiga. Saya bilang saya tidak mau yang ketiga. Ini Bu demi kebaikan anak. Ya dia macam-macam kan argumennya ya, supaya dia bisa membela diri mungkin ya. Tapi saya karena dari awal sudah tidak menginginkan hukuman fisik, kita bisa dengan kasih sayang, bisa dengan lemah lembut. Bahkan Nabi bisa masukkan orang dalam Islam, kepikiran orang itu kena akhlak Nabi yang baik, ya kan? Nah ini, jadi saya peringatin seperti itu. Kayaknya dia tidak suka. Suka akhirnya tanpa saya apapun dia
malu juga sebabnya dia sudah datang dari sudah saya panggil gitu kan. Akhirnya dengan senang hati saya juga minta izin. Minta izin dia mundurkan diri. Ya saya alhamdulillah itu pasti ada hikmahnya kan. Karena saya memang komitmen saya dari awal memang kalau hukuman fisik saya tidak terima kan, nampaknya dia mungkin tidak bisa mengendalikan marahnya. Sehingga dia marah, hukuman satu kali saya ingatkan bahwa ini baru murid yang pengaduannya, dan saya buktikan ada bekas-bekas pensil di sela-sela jari anak itu. Nah, sampai dipegang kayak gini anaknya kesakitan. Nah, begitu dia emosi sekali lagi, Pak siswa saya panggil khusus, saya marah. Karena ini kayaknya sudah menjadi tabiat ya, sudah menjadi kebiasaan, sikit-sikit main tangan, sikit-sikit main tangan. Nah, akhirnya saya panggil serius, dia tidak terima, sepertinya dia menganggap itu adalah wajar. Saya lihat dia membela diri, diam-diam dia cari tempat yang baru, harus pasti ada. Saya pikir itu pernah terjadi. Jadi tanpa ibu bilang macam-macam terus. Iya, saya bilang saya tidak mau yang ketiga. Saya bilang kayak gitu, ini sudah 2 kali ya, saya tidak mau yang ketiga. Mungkin dia takut juga kalau dia terjadi yang ketiga pasti saya ngambil keputusan kan. Nah, tanpa saya ngambil keputusan, dia pelan-pelan sudah ngambil keputusan sendiri. Nah, itu yang terjadi. Ini kenyataan. Akhirnya dia cari tempat. Sebenarnya saya sayang juga. Dia punya keahlian. Punya skill lah itu. Iya, dia punya kelebihan yang memang saya butuh gitu. Tapi itu kita iya tidak gitu kan. Nah, kalau yang namanya saya tidak mau itu memang saya tidak terima. Jadi walaupun saya sayangkan keahlian dia, tapi saya sayangkan juga ngaku tindakannya seperti itu terhadap siswa. Jadi saya kalau sudah itu mungkin itulah yang terbaik. Saya pikir begitu. Terima kasih Ibu telah menjawab apa yang kami tanyakan. Mudah-mudahan semuanya ada pelajaran dan manfaat bagi ini riset kami pada hari ini Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.